A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'. Alhamdulillah, kehadirat Allah kita rafakan dengan berbagai nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan yang lainnya lagi adalah nikmat apabila kita sudah mendirikan rumah tangga, dan juga nikmat diberinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala zuriat untuk penerus generasi kita. Insya Allah saya ingin kongsi sedikit ilmu untuk bekalan kepada para pasangan muda yang baru mendirikan rumah tangga dan seterusnya baru dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak sebagai zuriat mereka. Jadi ada 7 langkah puan-puan yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, lahir saja anak ke dunia, maka sambutlah anak itu dengan laungan azan di telinga kanan dan laungan iqomah di telinga sebelah kiri. Itu yang pertama. Apa tujuan dia? Tujuannya supaya kalimah yang pertama yang didengar oleh anak kita, kalimah yang pertama yang didengar oleh zuriat kita adalah kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, ambillah kurma yang dikasih lenyet-lenyet kan, kemudian kita masukkan di langit-langit anak kita. Itu yang dimaksud dengan taknik. Itu hukumnya sama juga, adalah sunnah. Jadi taknik ini kalau seandainya tidak ada kurma, boleh juga menggunakan air madu. Boleh juga ya. Kalau tidak kurma, madu pun boleh, insya Allah. Yang ketiga, maka segeralah bagi nama. Dan sunnah hukumnya untuk dicukur rambutnya. Begitu ya. Jadi cukur rambut anak itu. Mungkin pada waktu majlis tuh mungkin kita gunting sedikit saja lah kan. Nanti selepas majlis selesai kita pergilah ke tempat gunting rambut yang khas. Maka terus kasih gundul kepalanya, kasih botakan kepala dia, dan rambut yang digunting tadi dikumpul, kemudian ditimbang berapa berat dia. Kalau seandainya rambutnya tebal, misalnya setelah ditimbang ada 3 gram misalnya, maka yang 3 gram tadi kita belikan ataupun kita nilai dengan harga emas seberat yang rambut tadi. Contohlah, harga emas itu 1 gramnya misalnya 250 ringgit. Maka 3 gram itu bersamaan dengan nilai uang 750 ringgit contoh. Maka yang duit tadi kita sedekahkan kepada fakir miskin. Itu hukumnya adalah sunnah. Yang keempat, akikahkan dia. Jadi akikah bagi anak lelaki hukumnya sunnah muakkad untuk 2 bagian. Tetapi kalau anak perempuan cukup dengan 1 bahagian. Itu kalau ada kemampuan. Tetapi kalau tidak ada kemampuan, baik wanita kah ataupun anak lelaki kah, cukup dengan akikah 1 bagian bila masa dia.
Masanya yang sesuai adalah 7 hari daripada kelahiran. Tetapi kalau seandainya masa itu belum ada kemampuan, bolehlah akikah dibuat bila-bila sahaja sebelum anak itu menjelang dewasa. Nah, itu diantaranya puan-puan. Dan yang seterusnya adalah sujud syukurlah terhadap apa yang Allah bagi kepada kita. Jadi bagaimana cara sujud syukur itu? Sujud seperti biasa sahaja, sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah kita dapat. Mudah-mudahan dengan cara yang kita laksanakan tadi, mudah-mudahan anak kita, anak yang dilahirkan sebagai zuriat kita, akan menjadikan anak yang soleh dan menjadikan anak yang solehah. Seterusnya, apabila anak itu sudah besar dan boleh sudah untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu adalah menghitankan. Ini menghitankan ini beberapa pandangan. Ada pandangan yang lebih elok waktu 7 hari dilahirkan. Ada juga berpandangan boleh bila-bila sahaja, yang penting sebelum dia mencapai dewasa. Maksudnya dewasa ini sebelum dia mimpi yang boleh mengeluarkan air mani. Jadi biasanya kalau anak lelaki itu timbulnya tanda kedewasaan ini kurang lebih umur 11 ataupun 12 tahun. Jadi artinya sebelum 11 ataupun 12 tahun maka sunat hukumnya untuk dihitan. Anak perempuan pula ini berbagai pandangan. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan harus. Maksudnya harus ini boleh dihitan dan juga boleh tidak. Begitu kan? Itu untuk para wanita. Dan untuk makluman hadirin, dalam masalah hitan untuk anak wanita ini, saya sudah bertanya kepada Mufti Sahibus Samaha di negeri Sabah, dan hujah yang dibagi oleh Mufti tadi bahwa untuk khas untuk wanita dihitan ini adalah hukumnya harus, artinya boleh dihitan dan juga boleh tidak. Jadi itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa perkara yang perlu dilakukan untuk anak kita. Mudah-mudahan dengan cara begitu anak kita akan menjadi penyebab pada suatu hari nanti anak yang baik, sehat, cerdas, dan anak yang diharapkan oleh kedua ibu bapa. Insyaallah, wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.